Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini kita melangsungkan ibadah. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Di dalam iman, marilah kita membangun persekutuan di hadirat Allah yang kudus dengan pengakuan. Ibadah minggu dan pendadaran persiapan perjamuan kudus ini dilangsungkan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurahlah atas kita semua. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah minggu dan juga pendadaran pada hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 26 ayat 4 yang demikian sabda. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Kita akan menerima pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan hukum kasih yang telah kita terima bersama. Semoga semakin menguatkan kita di dalam kita menjalankan, menghidupi kasih yang telah Tuhan ajarkan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang telah turun ke dunia. Pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan kami di dalam kehidupan kami, di mana seringkali kami tidak mau menghidupi kasih, merenungkan tentang kasih. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, sehingga melalui firman, melalui kasih yang telah Engkau teladankan kepada kami, kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin baik, kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin menjadi berkat dan dapat memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. Pada pagi hari ini kita juga akan menerima pembacaan berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang demikian sabdanya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian anugerah yang kita terima dan pengampunan dari Tuhan yang telah kita rasakan bersama. Mari kita meresponnya dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 37A. Saya ulangi, Kidung Jemaat nomor 37A. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teduh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah embumu. Walau aku bersedih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Setelah kita menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini kita berada, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita teguhkan pengakuan iman kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan diedarkan dan kita kumpulkan bersama akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersama akan mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, edarkan bersama melalui nyanyian Kidung Jemaat 337, Kidung Jemaat nomor 337,
Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Pertanda air, karya dan syukur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah pagi merekam, permainan cahaya surya nan terang. Titik kaki hijau turun berhenti, bunga pun bangkit lalu berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Kembali saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan apa yang boleh terkumpul pada ibadah kali ini hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepada kami umat, Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat di tengah kehidupan kami. Berkat-berkat yang tentu dapat kami nikmati, berkat-berkat yang tentu dapat kami rasakan hingga saat ini. Bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya harta duniawi, tetapi terkadang persoalan, pergumulan itu menjadi berkat bagi kami untuk kami semakin dapat bangkit karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat rohani berupa firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Kiranya berkat firman Tuhan ini dapat kami renungkan, dapat kami nikmati, menjadi pegangan hidup kami di tengah kami menghidupi kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan di dunia ini. Kiranya kuasa dari Roh Kudus memberikan kekuatan pada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kami. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam minggu hari ini dan juga pendadaran saat ini disiapkan melalui pengkhotbah 3
ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikian sabda Tuhan yang kita terima. Berbahagialah bagi kita semua yang mau merenungkan, mau memahami, mau melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apakah masih ada sukacita di dalam kehidupan kita? Apakah sukacita Natal sudah hilang? Ataukah sukacita Natal itu terus tumbuh di hati kita semua? Harapan saya tentu sukacita itu terus hadir, terus kita rasakan, dan terus kita bagikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri tema, hidup di dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop yang kita baca, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13, banyak sekali kata ada waktu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk ini dan itu, ada waktu untuk A dan B. Semuanya berbalik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Waktu. Berbicara soal waktu, kita memiliki alat atau benda yang namanya jam. Jam ini kita pergunakan untuk melihat waktu. Jam berapa, mungkin di jam ada tanggalannya, tanggal berapa, tahunnya. Banyak di antara kita juga memakai jam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak kecil pun juga sudah diberi jam tangan. Ada yang memang membeli atau menggunakan jam karena di dalam aktivitasnya sering kali melihat jam. Karena mungkin pekerjaannya yang padat, mungkin karena pribadi atau tipikal orangnya yang perfeksionis, tidak ingin terlambat, ingin selalu tepat waktu, jadi memakai jam.
Ada juga yang banyak orang memakai jam, itu bukan karena fungsinya untuk kita dapat melihat waktu, jam berapa, pukul berapa, tetapi karena mementingkan gaya, supaya kita dipandang, ini dari orang berada, atau mungkin kita ingin dipandang sebagai orang, wah ini orang yang dapat memegang waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik karena memakai jam. Jamnya pun harganya sangat variatif, Bapak Ibu. Ada yang puluhan ribu, bahkan hingga miliaran. Benda yang kecil menempel di tangan dari puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Yang menarik, Bapak Ibu, dari segala bentuk jam, dari berbagai fasilitas di dalam jam itu, bahan-bahan yang dipakai untuk membuat jam itu, hingga nilai jual beli jam itu semuanya sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk menunjukkan waktu. Yang menarik lagi adalah semua jam itu tidak dapat mempercepat waktu di dunia nyata ini, dan juga mengulang waktu di dunia nyata ini juga. Yang hanya bisa dilakukan hanyalah memperlambat, memundurkan, atau mempercepat jam itu, ya hanya di waktu di dalam jam itu. Semua berlaku pada jam itu. Baik harganya ratusan juta, miliaran, puluhan ribu, ratusan, semuanya sama. Tidak ada yang dapat memutar atau membalikkan waktu nyata di dunia ini. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13 yang kita baca, pengkhotbah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia tidak dapat menyelami karya Allah dari awal hingga akhir. Kita sebagai manusia tidak dapat menyelami masa depan, waktu ke depan yang akan kita jalani, atau bahkan kita tempuh di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu tahu ke depannya seperti apa. Baik orang itu kaya raya, memiliki jam miliaran, polisi, TNI, menteri, presiden, atau kita sebagai jemaat, majelis, bahkan pendeta sekalipun juga tidak dapat menyelami apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita mendatang, dalam waktu yang akan datang. Yang tahu hanyalah Tuhan yang memiliki rencana di dalam setiap kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, berbeda cara kita menghayati sebagai orang yang mengaku beriman, percaya kepada Tuhan, dibandingkan orang yang tidak percaya atau beriman kepada Tuhan, di dalam menghayati ketidaktahuan kita akan masa depan. Kehidupan kita itu saya ibaratkan seperti roda yang berputar, di mana terkadang kita bisa di atas dan terkadang kita bisa berada di bawah. Itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Tidak ada yang selalu tetap berada di atas atau selalu tetap berada di bawah. Pasti semua mengalami perubahan. Lantas bagaimana respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan?
bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya ada kalanya kita berada di atas. Di atas ini adalah hal-hal yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Di atas hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan, misalnya kekayaan, pekerjaannya lancar, sehat semua keluarga diberkati, memiliki anak-anak yang berbahagia, memiliki jabatan yang tinggi di dalam pekerjaan, sakit tidak takut harus berobat kemana karena semua memiliki harta. Tetapi tampaknya bagi kita orang-orang beriman, berada di puncak teratas pun juga perlu kita refleksikan dan kita renung. Karena banyak di dalam kenyataannya ketika orang sudah berada di puncak, apa yang terjadi? Mereka rela mati-matian untuk menjaga posisi mereka tetap di puncak. Bahkan dengan berbagai cara. Karena mereka tidak menginginkan meninggalkan kenyamanan yang berada di puncak. Lalu yang berada di bawah, orang-orang yang bisa dikatakan penuh penderitaan, orang miskin, tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, sudah miskin, sakit-sakitan, mungkin habis di PHK, tidak punya pekerjaan, sudah di PHK, sakit, habis sakit, tabungannya dipakai untuk berobat, setelah itu tidak memiliki harta kekayaan. Ada sebuah cerita, Bapak. Ada seorang anak di pinggir sungai, itu membuat perahu kertas mainan. Kebetulan sungai itu ada tempat yang airnya sangat tenang. Di situ dia bermain perahu kertas. Diletakkannya di atas air. Ternyata dia tidak sengaja mendorong perahu itu terlalu kencang, yang berakibat perahu kertas itu semakin maju dan tidak dapat diraih oleh anak kecil ini. Dia pun menangis. Ternyata sang ayah melihat anaknya menangis dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Pak, perahuku semakin ke tengah." Kemudian si ayah, si bapak ini mengambil batu dan melempari perahu itu dengan batu. Semakin menangis anak ini, kecewa melihat bapaknya karena justru tidak menyelamatkan atau mengambilkan perahu kertasnya itu. Tetapi yang terjadi ternyata bapak ini tidak melempar tepat ke arah perahu, tapi justru ke air tepat di depan perahu itu, sehingga menciptakan gelombang. Pada akhirnya perahu itu justru semakin mendekat ke sang air. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mungkin bagi kita yang saat ini hidup di dalam roda, di bawah, mungkin kita merasakan yang namanya penderitaan, kemiskinan, sakit, dan banyak pergumulan rumah tangga, bermasyarakat, bahkan pelayanan kita. Mungkin kita merasakan bahwa kok Tuhan tega, kok Tuhan kita justru membuat kita semakin rusak. Tapi sejatinya, mungkin Tuhan sama seperti ayah, sang anak yang bermain perahu kertas tadi. Mungkin kelihatannya ingin merusak, menghancurkan, semakin menjauhkan, tetapi kenyataannya justru Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu itu indah pada waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ternyata baik hidup di dalam roda kehidupan, baik di atas, di bawah, di kanan, di kiri, semuanya memiliki pergumulan dan tantangannya masing-masing. Ketika kita memiliki iman, kepercayaan, kesetiaan yang kokoh dan tangguh, maka dalam kehidupan kita, baik yang di atas, kita tidak akan takut jatuh.
Kita tidak akan takut berputar menuju bawah. Karena kita memiliki Sang Penyelamat, yaitu Kristus Yesus. Dan bagi kita yang berada di bawah, kita tidak akan pernah takut hancur lebur. Karena kita memiliki Sang Penolong yang menyediakan hari dan waktu yang indah bagi kita semua. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dari atas turun menjadi sebuah kehancuran. Tetapi bagi yang turun kemudian naik, mereka menjadi sombong. Mereka menjadi lupa diri akan diri mereka. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan menyediakan kebahagiaan, keselamatan, maka kita tidak akan takut menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, roda kehidupan yang akan terus berputar. Karena dalam setiap roda yang berputar itu, iman kita akan selalu teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersamaan pada hari ini kita akan melangsungkan pendadaran, persiapan diri, menguji diri kita, apakah kita layak untuk ikut di dalam undangan perjamuan kudus pada tanggal 9 Januari mendatang. Mari firman Tuhan pada pagi hari menjadikan kita ingat bahwa dalam setiap waktu yang berputar, dalam setiap roda kehidupan yang naik turun, kita tetap yakin dan teguh. Mau kita di bawah, mau kita naik, mau kita turun, kita senantiasa setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita merenungkan di mana ketika kita berada di putaran kehidupan ini, baik di tengah, di bawah, di samping, di kiri, di mana letak Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Di mana seberapa kuat relasi kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menghayati, selamat berproses menjalani waktu demi waktu. Selamat berputar di dalam roda kehidupan ini. Dan selalu peganglah teguh bahwa Tuhan menyediakan waktu. Tuhan memberikan kehidupan. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membacakan Sensora Morum, pendadaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah turun ke dunia, membawa perdamaian, membawa sukacita dan kasih bagi umat-Mu. Saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami semakin dikuatkan. Secara khusus ketika kami ingin mempersiapkan diri dan menguji diri kami, sebelum kami menerima undangan perjamuan kudus pada tanggal 9 Januari mendatang. Kiranya kami senantiasa dapat menguji diri kami. Kami dapat menilai pribadi kami. Dan kami dapat menerima undangan perjamuan kudus dengan penuh kasih dan suka. Ini kami, anak-anak-Mu. Berkatilah, kuatkanlah, dan kokohkanlah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, kita diundang Tuhan Yesus Kristus untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman-Nya, dan berusaha mewujudkan panggilannya, supaya
di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan. Perlu kita menguji diri sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ada di dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, di mana tidak dapat dengan usaha sendiri atau kemampuan sendiri terlepas dari dosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan Sang Juru Selamat yang mampu melepaskan dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati? Yang ketiga, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri hidup sesuai firman Tuhan? Yang keempat, apakah kita dengan sungguh-sungguh dan penuh syukur menerima berkat anugerah penyelamatan Allah? Semua orang yang di dalam hatinya ada kesaksian demikian, sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Dan saat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menerima dan mau mengikut undangan perjamuan kudus pada tanggal 9 Januari tahun 2022 dengan sepenuh hati? Bagaimana jawab saudara semua? Demikianlah pengakuan dari kita semua. Marilah kita teguhkan dan marilah kita kokohkan apa yang sudah kita nyatakan pada hari ini di dalam pendataran persiapan perjamuan kudus. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh memberkati, mengasihi, dan mencintai kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini Engkau boleh memberikan kesempatan, waktu yang indah bagi kami, untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami dapat menguji pribadi kami. Apakah kami layak, apakah kami mau dengan setulus hati untuk mengikuti undangan perjamuan kudus pada tanggal 9 Januari 2022 mendatang. Kiranya pengakuan kami ini, jawaban kami ini, dapat dengan sungguh-sungguh kami pertanggungjawabkan, kami hidupi, kami gumuli di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kami ingin mendoakan bagi gereja kami terkasih GCTU Getsemani dalam setiap pertumbuhannya, dalam setiap pembangunannya, dalam setiap organisasinya, dalam setiap pelayanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan boleh memelihara kami, karena Tuhan boleh memberkati, mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh berada di titik ini sampai hari ini, sampai detik ini, merupakan anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kiranya apa yang boleh kami rasakan, kami terima di tengah kehidupan bergereja kami hingga detik ini, dapat kami pertanggungjawabkan menjadi gereja yang mampu mengubah, gereja yang di dalamnya dipenuhi oleh orang-orang yang begitu rindu ingin selalu dekat dengan Tuhan dan berbagi kasih di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan, jika saat ini di antara kami ada yang mengalami pergumulan hidup, pekerjaan, jodoh, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sakit, penyakit yang dialami. Kiranya di dalam setiap hal-hal peristiwa yang boleh dialami ini,
mereka dapat senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Mereka semakin dikuatkan untuk semakin tegar di dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena kami percaya rencana Tuhan indah pada waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati anak-anak. Engkau boleh memberkati kami semua jemaat. Engkau boleh mengurapi seluruh Bapak Ibu majelis. Dan Engkau boleh menjaga, melingkupi gerejamu ini di tempat. Inilah syafaat kami Tuhan. Inilah pengakuan dan jawaban kami dalam pendadaran ini Tuhan. Kiranya kami dapat mengokohkannya, kami dapat meneguhkannya. Dan biarlah kami akhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian kita telah mendengarkan firman Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam kita meneguhkan apa yang menjadi jawaban kita, kepastian kita di dalam pendadaran pada minggu hari ini. Selamat untuk menguji diri kita pribadi lepas pribadi. Semoga kita dapat mempertahankan kepercayaan kita. Kita semakin teguh dan kokoh di dalam kita menjadi pengikut Kristus yang sejati dan setia. Mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 422. Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Dan saya minta untuk kita kembali bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah minggu dan pendadaran perjamuan kudus ini dengan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi yang Tuhan janjikan kekuatan dan kemampuan dari hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya kuasa Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat Roh Kudus, memberkati dan melindungi, melingkupi keluarga sehari-hari, kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah minggu beserta pendataran pada hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memanggilmu, 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 ku memangg
demikian ibadah minggu dan pendadaran persiapan perjamuan kudus telah selesai. Semangat melayani untuk kita terus semangat di dalam ibadah kita masing-masing, baik di rumah atau dimanapun kita berada. Selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan pihakkan dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat menyapa anggota-Mu, setiap jamnya Tuhan di Kau petunjuk.